Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Nita Dewi akan menemani teman-teman semua untuk membahas sebuah bakat ya yang nggak kalah spesial dari bakat-bakat lain dalam Ramah Bakat edisi spesial yaitu seri 34 bakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal sebuah bakat yang merupakan kategori thinking talents atau bakat berpikir. Bakat ini itu termasuk kategori berpikir dengan otak kanan yang teman-temannya itu adalah strategic dan juga ideation, yaitu bakat ini adalah bakat futuristik. Seseorang yang memiliki bakat futuristik itu adalah seorang pribadi yang suka sekali melihat masa depan, jauh sekali di depan yang mungkin belum bisa dibayangkan orang lain. Beliau sudah bisa membayangkannya dan dapat menginspirasi orang lain karena pandangan ke depan mereka begitu jelas seolah tergambar di dinding. Nah, pribadi yang memiliki bakat futuristik ini itu seseorang yang imajinatif, ya, seseorang yang secara alami bisa membayangkan bagaimana masa depan dapat terwujud. Seolah-olah memang itu dia sudah tahu, dia seolah-olah berada di situ. Nah, orang-orang dengan bakat futuristik ini memang kekuatan utamanya adalah menggambarkan masa depan dengan jelas. Sehingga dengan kejelasan gambaran dia dapat membantu orang lain untuk bersemangat dan mendapat energi baru dari gambaran yang begitu jelas gitu. Apalagi ya di masa-masa sekarang ini ya, masa-masa yang sangat sulit gitu. Terkadang kita sangat pesimis ya, sangat ketakutan, di mana banyak sekali hal yang terjadi begitu cepat gitu ya, banyak sekali kehilangan atau mungkin ya rasanya suram gitu ya. Tetapi dengan kehadiran orang-orang dengan bakat futuristik bisa menggambarkan masa depan yang lebih baik di depan ini bagaimana nantinya, itu akan mengembalikan semangat gitu ya, mengembalikan semangat kita untuk terus maju ke depan. Nah, seseorang yang memiliki bakat futuristik ini memang memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhannya adalah leluasa membuat perencanaan sesuai gambaran yang dilihatnya gitu. Nah, seseorang dengan bakat futuristik ini yang perlu diantisipasi adalah terlalu terobsesi melihat sesuatu yang ada di depan. Kemudian lupa memperhatikan realita yang ada di saat ini atau mungkin tantangan-tantangan yang ada di saat ini. Nah, oleh karena itu perlu cara untuk mengembangkannya. Cara mengembangkannya yaitu bisa dengan cara melatih keterampilan yang bisa membantu membuat perencanaan yang baik dan juga dapat direalisasikan. Selain itu juga dapat dengan membuka ruang bagi sumber informasi lain untuk membantu menjabarkan visi Anda menjadi rencana kerja yang dapat dipahami oleh orang lain. Jadi seorang dengan bakat futuristik ini yang membedakan seseorang yang bisa membuat rencana ke depan itu adalah gambarannya yang begitu jelas. Jadi perlu seseorang dengan bakat futuristik ini membantu orang gitu ya untuk memahami apa yang dia lihat ke depan. Jadi yang perlu dipelajari memang harus membuat seseorang ini mudah gitu ya untuk menerjemahkan gambaran-gambaran dia, pikiran-pikiran dia yang ada di depan. Nah, seseorang dengan bakat futuristik ini dapat melakukan sesuatu gitu ya, bisa berperan misalkan di bidang usaha yang baru, misalkan bisnis startup gitu atau entrepreneurship gitu ya. Jadi dia bisa mengajak orang lain gitu, meyakini gitu ya bagaimana sebuah produk ini atau sebuah rencana ini bagaimana sih di depannya nanti gitu ya, apa yang mungkin dihadapi di depan ini, kemungkinannya di masa depan suksesnya seperti apa, langkah yang
mungkin bisa dicapai gitu ya, ke sana itu apa gitu ya, terutama jika seseorang yang bakat futuristik ini memiliki dukungan bakat strategik gitu ya. Jadi bisa menyampaikan juga langkah-langkah yang dapat digunakan gitu untuk mencapai tujuan di masa depan itu. Kemudian dapat juga dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompoknya ya, itu dapat membantu kelompoknya atau komunitasnya berpikir untuk memperjelas gambaran-gambaran yang terjadi di masa depan. Jadi bisa membantu perencanaan juga. Nah, kemudian untuk mengembangkannya gitu ya, dapat saling menularkan energi gitu dengan berkomunikasi dengan seseorang yang sama-sama memiliki bakat futuristik. Jadinya jika seseorang bertemu pembicaranya futuristik talk gitu ya, jadinya bisa saling, oh masa depan tuh seperti ini, oh iya seperti ini, akan merasa sama-sama berenergi ketika membicarakan futuristik berdua. Nah, untuk mengembangkan diri ya supaya pikiran-pikiran tentang masa depan ini tidak berhenti hanya di pikiran saja, maka diperlukan bakat pendukung atau diperlukan kerjasama gitu ya dengan orang lain yang memiliki bakat aktivator. Jadinya rencana-rencana ke depan ini kalau dengan seseorang yang berbakat aktivator, yang penting dilakukan dulu gitu, terlepas dari rencananya itu selesai atau belum, yang penting dilaksanakan dulu. Nah, bekerja sama dengan seseorang yang memiliki bakat aktivator atau mungkin bakat pendukung Anda sendiri itu adalah aktivator, itu mendorong agar pandangan ke depan ini tidak hanya berhenti di pikiran atau tidak hanya berhenti di dalam imajinasi saja, tetapi perlu sesuatu untuk segera dilakukan. Ambil aksi nyata gitu. Atau mungkin dapat juga didukung oleh seseorang yang memiliki bakat analytical. Jadi didukung oleh data dan alasan logis yang kuat gitu ya, data-data kenapa masa depan ini bisa terjadi seperti itu di dalam pikiran Anda. Jadi bisa lebih jelas dan kuat gitu ya. Nah, kemudian untuk memperkuat ya dasar rencana atau gambaran Anda di masa depan ini, itu perlu mengasah diri dengan menambah kekuatan-kekuatan dengan misalkan melihat atau membaca artikel yang berupa teknologi ke depan bagaimana, ilmu pengetahuan ke depan bagaimana, atau penelitian-penelitian yang mendukung pandangan ke depan Anda. Nah, seseorang dengan bakat futuristik ini dapat menjadi seorang pemandu gitu atau coach yang baik untuk membimbing orang sesuai bayangan masa depan yang dilihatnya gitu. Dia memotivasi gambaran seseorang yang bisa lebih baik di masa depan, terutama jika beliau memiliki bakat pendukung misalkan developer ya. Jadinya pemikiran-pemikiran masa depannya itu difokuskan untuk mengembangkan sesuatu atau mengembangkan seseorang. Nah, kalau misalkan bakat futuristik ini didukung dengan bakat ideation atau seorang yang kreatif gitu ya, yang mudah sekali memunculkan gagasan atau ide di dalam apa yang dilakukan atau bisa diperankannya itu, dia akan dapat memberikan ide yang baik ke depan. Misalkan seorang arsitek ya, seorang arsitek jika memiliki bakat futuristik gitu ya, dia akan merancang sesuatu, idenya itu didasarkan dari masa depan yang dia lihat. Oh, di masa depan mungkin ya rumah ini akan dibangun sampai tingkat 5. Tapi memang dalam realisasinya belum bisa sekarang. Tapi saya sudah menyusun idenya gitu ya, desainnya itu bisa dipakai untuk membangun sampai tingkat 5 itu tadi gitu. Jadi bisa bagus dalam perencanaan. Seorang yang dengan bakat futuristik yang kuat jika diolah gitu ya akan dapat menjadi seorang leader yang sangat baik gitu. Kenapa? Seorang leader itu
terkadang dipercaya oleh followernya atau pengikutnya karena dia bisa mengkonstruksi visi yang tepat ke depan gitu. Kemudian bisa sungguh-sungguh melaksanakannya. Oh, saya ikut seseorang ini karena dia dapat memberikan gambaran yang jelas di masa depan. Kejelasan itu seolah dia udah tahu, seolah dia ada di situ. Dan dia sungguh-sungguh membangun masa depan yang lebih baik itu. Kemudian seseorang pemimpin yang memiliki bakat futuristik gitu ya, kalau dia ingin mengayomi gitu karyawannya, atau mungkin kalau misalkan seorang pemimpin dengan bakat futuristik ini mampu menerjemahkan langkah-langkah konkret gitu ke depan, langkah konkretnya seperti ini gitu ya, sehingga orang lain merasa optimis dan oh iya, saya akan mengikutimu untuk melakukan itu. Itu adalah seorang pemimpin dengan bakat futuristik gitu ya, yang bisa memakai bakat futuristiknya dalam memimpin, mengayomi, dan memberikan harapan serta petunjuk bagi pengikutnya. Nah, jika kita memiliki bakat futuristik yang lemah, bukan berarti kita tidak bisa merancang masa depan. Hanya saja masa depan itu bukan sesuatu yang otomatis kita pikirkan. Mungkin kita hanya mampu melihat rencana itu dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh gitu, tidak sangat jauh ke depan. Jadinya bisa melihat rencana atau sesuatu dalam rentang yang pendek, mungkin harian atau mungkin bulanan gitu, tapi tidak jauh sekali ke depan. Nah, oleh karena itu perlu berpartner dengan seseorang yang futuristik juga gitu ya, atau bisa mendapatkan insight atau wawasan mengenai hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi ketika kita membuat sebuah perencanaan gitu ya, kita perlu mendapat dukungan dari orang lain agar kita dapat memperoleh wawasan yang mencukupi gitu untuk membuat perencanaan kita. Nah, dapat juga kita menggunakan tren-tren masa lalu atau langkah-langkah di masa lalu yang sukses gitu ya untuk merencanakan masa depan, melihat polanya gitu. Nah, jika kita bandingkan ya bakat futuristik ini dengan bakat-bakat yang lain gitu, jika bakat futuristik kita bandingkan dengan bakat adaptability gitu misalkan. Nah, kalau bakat futuristik itu memikirkan masa depan namun tidak siap untuk hari ini. Kemudian kalau adaptability itu sibuk dengan hari ini tetapi tidak begitu memikirkan masa depan. Jadi kalau futuristik itu fokusnya di masa depan, kalau untuk hari ini belum tentu dia siap. Kalau adaptability secara kontras adalah dia memikirkan atau bagaimana sih untuk menghadapi hari ini tapi belum terlalu spontan ya untuk memikirkan masa depan. Kemudian jika dibandingkan bakat futuristik dengan bakat strategik gitu ya, kalau futuristik itu bisa melihat dunia yang lebih baik di depan. Kalau strategik itu yang dilihat adalah langkah-langkahnya atau jalan yang tepat yang mana untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau misalkan futuristik dan juga konteks gitu ya, kalau futuristik itu secara alami membayangkan akan menghadapi apa yang mungkin terjadi di depan. Sedangkan kalau bakat konteks itu menghargai atau mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bakat futuristik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai di sini dulu. Saya Nita Dewi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.